اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم amin. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim ulama, segenap para asatidzah, segenap para tokoh masyarakat, segenap para sesepuh dan bini sepuh, jajaran pimpinan jajaran Takmir Masjid Al-Ibrahimi, segenap jajaran remaja Masjid Al-Ibrahimi, segenap hadirin hadirat jamaah salat maghrib, jamaah majlis ta'lim yang dimuliakan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini, hari Jumat malam Sabtu tanggal 16 Muharram 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 4 September 2020, berjumpa kembali majelis taklim rutinan setiap selapan. Pertemuan kita yang terakhir apa Gus Rozi catatannya? Lali. Sampun lali. Sudah lupa. Taib. Insyaallah apa itu? Berarti cerita sejarah ya. Syariat itu melalui proses gitu ya. Agama Islam itu melalui proses. Sedikit pengulangan. Pertama, Nabi Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul ketika beliau berumur 40 tahun. Beliau berada di Gua Hira beribadah kepada Allah Ta'ala, bertaqarrub. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Rasulullah berdakwah secara pribadi, secara personal dari wajahnya. Di kesempatan yang lain Rasulullah sedang sujud, kemudian dituangkan kotoran di punggung dan di kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya puncaknya adalah ketika orang-orang Makkah sepakat, seluruh pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh penguasa politik Makkah, mereka sepakat kalau begini caranya, jalan terakhir bagi kita adalah kucilkan Muhammad, kucilkan keluarga Muhammad yaitu Bani Hashim, kucilkan kaum muslimin, usir mereka dari pusat kota Makkah, isolasi mereka di Syi'ib Bani Hashim atau Syi'ib Abi Thalib. Maka Nabi Muhammad dan keluarganya, keluarga Bani Hashim dan kaum muslimin disingkirkan, di lockdown, diisolasi di Syi'ib Abu Thalib selama 3 tahun. Tidak boleh keluar, tidak boleh bergaul, tidak boleh berinteraksi, tidak boleh melakukan transaksi perdagangan, tidak boleh menikah, tidak boleh salaman, tidak boleh kumpul-kumpul. Itu 3 tahun lamanya. Sampai pada akhirnya paman Rasulullah Abu Thalib jatuh sakit dan meninggal dunia. Kemudian istri Rasulullah Khadijah binti Khuwailid juga jatuh sakit dan meninggal dunia. Maka kalau di lockdown dan isolasi jangan mau, itu nggarai sakit malahan. Kalau beraktivitas seperti biasa malah sehat.
Maka itu 10 tahun lamanya Rasulullah berdakwah di kota Makkah ya. 3 tahun pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi, 7 tahun berikutnya dakwah secara terbuka. 10 tahun totalnya menjadi nabi di Makkah, tetapi responnya tidak menggembirakan. Rasulullah kemudian berniat mencari tempat alternatif selain Makkah. Beliau pergi ke kota Taif, tetapi ternyata orang-orang Taif juga menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dilempari batu, dicaci maki, dihina, diusir keluar dari kota Taif hingga kaki beliau berdarah-darah. Setelah peristiwa ini, yaitu 10 tahun di Mekah, kemudian ke Taif ternyata ditolak, Allah Ta'ala memuliakan Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra. Kemudian Mi'rajnya dari masjidil aqsa ke alam yang lebih tinggi, bertemu dengan para nabi, para rasul, para malaikatul muqarrabin, kemudian ke surga dan ke neraka. Live streaming zaman live streaming, ini loh neraka, ini loh surga gitu ya. Kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kembali lagi ke kota Makkah. Kemudian Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Judulnya adalah, Ibu Bapak, syariat Islam itu berproses, agama Islam itu berproses. 10 tahun lebih Isra Mi'raj baru diwajibkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya diwajibkan setelah 10 tahun beliau jadi nabi. 10 tahun. Lah sebelum Isra Mi'raj bagaimana, Beb? Yang enggak ada sholat 5 waktu. Tidak ada sholat 5 waktu. Kemudian tahun ke-11, 12, 13 setelah kenabian, setelah Isra Mi'raj, Nabi Muhammad tidak berdakwah kepada orang lokal Mekah, tapi Rasulullah di Mekah itu berdakwah kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Mereka itu bukan penduduk Makkah asli, tapi penduduk dari semenanjung Jazirah Arab. Beb, dari dulu ada haji? Ada. Karena memang ibadah haji peninggalan semenjak zaman Nabi Allah Ibrahim. Yang bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Di sekitar Ka'bah itu ada namanya Maqam Ibrahim, tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Di Masjidil Haram di dekat Ka'bah itu ada sumur Zam-Zam. Zam-Zam itu mukjizatnya Nabi Ismail, semenjak dulu memang sudah ada. Maka di masa itu seluruh orang-orang sejazirah Arab pergi ke Mekah untuk ibadah haji dan umrah. Nabi Muhammad berdakwah kepada mereka ketika datang ke Mekah. Dimulailah dengan 6 orang dari kota Madinah. Ada 6 orang dari kota Madinah yang datang ke Mekah untuk haji, ketemu dengan Nabi Muhammad. Tuh, ini Nabi, ini Rasul. 6 orang Madinah ini langsung beriman kepada Nabi Muhammad. Tahun berikutnya 12 setelah kenabian, 12 orang juga berangkat haji, ketemu dengan Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad. Tahun berikutnya, tahun ke-13, 42 orang tokoh-tokoh Madinah pergi ke Makkah, bertemu dengan Rasulullah, kemudian janji setia. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, ternyata dakwahmu di Makkah 13 tahun begini. Ya Rasulullah, kalau Makkah melakukan penolakan, kalau pintu-pintu rumah orang Makkah tertutup rapat bagi engkau, ya Rasulullah, tinggalkan Makkah, hijrahlah ke Madinah, rumah-rumah kami terbuka lebar untuk dirimu ya Rasulullah." Maka di penghujung bulan Dzulhijjah, akhir musim haji, Rasulullah perintahkan para sahabat, ayo secara bertahap sedikit demi sedikit tinggalkan Makkah, hijrah ke kota Madinah.
Dan Rasulullah menjadi orang terakhir yang meninggalkan Makkah hijrah ke kota Madinah. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, belum masuk ke pusat kota Madinah, di batas terluar kota Madinah, maka Rasulullah berhenti sejenak transit di Masjid Quba. Masjid Nabawi belum ada, tapi Rasulullah sudah mendirikan Masjid Quba di lingkar terluar perbatasan kota Madinah. Dan untuk pertama kalinya Rasulullah mengumpulkan seluruh kaum muslimin, baik yang kaum Ansor penduduk asli Madinah ataupun kaum Muhajirin yang asalnya Mekah hijrah ke Madinah, dikumpulkan bersama dan untuk pertama kalinya melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat. Di Mekah nggak ada sholat Jumat. Setelah Isra Mi'raj diwajibkan sholat 5 waktu, tapi tidak diwajibkan Jumatan. Tapi setelah ke Madinah itu baru diwajibkan sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul baik. Diwajibkan Jumatan itu di kota Madinah, bukan di Mekah. Padahal sebelumnya di Mekah itu 13 tahun loh ya. 13 tahun itu belum ada Jumatan. Setelah masuk kota Madinah baru ada Jumatan. Kemudian Rasulullah SAW bersama sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq dan sepupu beliau Ali bin Abi Thalib kemudian masuk ke kota Madinah, kemudian berhenti untanya di satu tempat di situ yang kemudian dijadikan sebagai Masjid Nabawi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, 13 tahun di Mekah, dakwah di Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. 2 tahun setelah berada di kota Madinah baru Allah Ta'ala mewajibkan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam itu di Madinah setelah Rasulullah 2 tahun di kota Madinah. 13 tahun di Mekah ditambah 2 tahun di Madinah sama dengan 15 tahun menjadi Nabi dan Rasul baru diwajibkan puasa Ramadan. Itu sebabnya Habib sampaikan judulnya syariat Islam itu bertahap dan tahapannya lama. 10 tahun baru diwajibkan sholat fardu 5 waktu, ditambah 3 tahun, berarti 10 tambah 3 13 tahun baru diwajibkan sholat Jumat, ditambah 2 tahun berikutnya totalnya 15 tahun baru diwajibkan puasa Ramadan. Bertahap dan waktunya lama. Jadi jangan dianggap ya bahwa ketika Rasulullah umur 40 tahun di Gua Hira jadi Nabi jadi Rasul langsung kabeh sedejeh semua syariatnya. Wahai Nabi Muhammad, ini sholat, zakat, puasa, haji semuanya laksanakan. Enggak begitu. Enggak begitu ternyata. Tapi proses. Biar cepat ya. Biar cepat. Sholat 5 waktu itu tahun ke-10 setelah kenabian waktu Isra Mi'raj. Sholat Jumat ketika Rasulullah sampai di Madinah. Kemudian 2 tahun di Madinah diwajibkan puasa Ramadan. Pada pertengahan bulan Ramadan itu Allah mewajibkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu zakat jiwa. Zakat fitrah itu mensucikan jiwa. Siapapun yang berjiwa, siapapun yang hidup ketika bulan Ramadan dan Idul Fitri, dia wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat jiwa. Tapi zakat harta belum diwajibkan. Loh kenapa belum diwajibkan? Iya, karena orang-orang Muhajirin yang mereka meninggalkan Makkah
rumahnya ditinggal, istrinya yang ndak Islam ditinggal, harta kekayaannya ditinggal, hewan ternaknya ditinggal, bedak tokonya ditinggal. Mereka berangkat meninggalkan Makkah, hijrah ke Madinah hanya membawa iman untuk menyelamatkan iman saja. Ketika mereka di Madinah mulai merintis, 2 tahun di Madinah masih merintis, hanya menyambung hidup, belum kaya raya, maka belum ada zakat mal, tapi zakat fitrah sudah. Karena zakat fitrah mensucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang dijalankan. Lanjut ya. Oke. Tahun ke-6 setelah hijrah atau 18 tahun setelah jadi nabi. 6 ya? 6 tambah 8 berapa? 19. 16 tahun totalnya setelah jadi nabi, barulah Rasulullah itu mengatakan kepada sahabatnya, wahai para sahabat, aku akan berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. 16 atau 18 tahun kurang lebih ya, 18 atau 16 tahun, 18 mungkin. Berarti 18 tahun sebelumnya belum ada ibadah haji versi Nabi Muhammad. Versinya versi lama, versi zaman Nabi Ibrahim. Yang versi zaman Ibrahim itu kemudian terjadi penyelewengan disebabkan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Yang versi murni bersih Nabi Muhammad belum ada, kecuali pada tahun itu Rasulullah mengatakan saya akan berangkat haji. Sahabat ikut-ikutan berbondong-bondong, oh ya Rasulullah kami juga ikut haji. Berangkat Nabi Muhammad bersama para sahabat kaum muhajirin, kaum ansar dari Madinah menuju ke Makkah, pakai kain ihram, tidak membawa senjata berat, tidak ada senjata tajam berat untuk perang. Kemudian mereka membawa hewan ternak yang banyak. Kenapa? Itu kode. Kalau perang kan pakai baju perang, bukan pakai kain ihram. Ini kode keras bagi orang-orang Makkah. Kami berangkat dari Madinah ke Makkah untuk ibadah haji. Kami bukan cari gara-gara. Kami nggak perang. Kenapa? Kami nggak pakai pakaian perang, nggak pakai baju besi, nggak bawa tameng, nggak pakai helm besi, nggak ada pedang-pedang perang, nggak ada. Tapi kami pakai kain ihram. Kami membawa senjata tajam yang kecil-kecil, pisau ataupun pisau yang agak besar untuk menyembelih, untuk masak, bukan senjata berat untuk perang. Dan kami bawa hewan ternak yang banyak. Kenapa? Ya nanti kalau ada pelanggaran haji yang bayar dam, nanti kalau Idul Adha ya mungkin nanti Idul Kurban. Mereka berangkat, tetapi kemudian di-stop oleh orang-orang Mekah di Hudaybiyah. Nggak boleh masuk oleh orang-orang Mekah. Apa alasannya? Selama ini Mekah dan Madinah ini tidak akur. Mekah ini simbol orang-orang Mekah yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Madinah ini simbol orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Dan Mekah Madinah perang terus. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang terus, tidak ada kata damai. Nah, kok tiba-tiba Nabi Muhammad dan penduduk Madinah tiba-tiba mau masuk ke kota Mekah? Orang Mekah menolak, oh nggak bisa. Kita tidak ada kata damai, kita tidak ada kejahatan senjata, kita tidak ada hubungan diplomatik, maka visa hajinya nggak ada. Maka pada tahun ini, pada tahun tersebut terjadi namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Maka Rasulullah yang sudah pakai kain ihram dan sudah siap tidak boleh masuk Mekah, tidak bisa. Tahun depan, tahun ini nggak boleh. Maka Rasulullah kembali ke kota Madinah walaupun sudah pakai kain ihram, tapi tidak bisa masuk Mekah, pulang ke kota Madinah. Tahun depannya barulah Rasulullah melakukan Umratul Qadha. Umrah qadha. Lu di qadha. Iya, lah tahun lalu kan tidak jadi.
Maka tahun depannya sebutannya umratul qadha, umrah untuk mengqadha tahun lalu yang gagal tidak jadi masuk itu loh, disebut umratul qadha. Tahun depannya lagi tahun ke-9 atau tahun ke-8 Rasulullah melaksanakan hajjatul wada', haji perpisahan. Rasulullah mengumumkan kepada sahabatnya, anni musafirun lil hajj, tahun ini, sekarang ini saya akan pergi haji. Semua sahabat ikut bersama Rasulullah. Bukan hanya para sahabat, orang-orang Arab yang ada di jalur arteri Madinah Mekah ketika melihat Nabi Muhammad, ketika melihat jumlah kaum muslimin 10.000 banyaknya, mereka jadi, wah ini kok rombongan besar ini rombongannya Nabi Muhammad ini. Padahal ini orang-orang yang ada di kampung-kampung kecil di sepanjang perjalanan belum tentu Islam, tapi kemudian ikut-ikutan bergabung dengan rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, khudhu anni manasikakum, ambil dari aku manasik haji kalian. La'ali la'alqakum ba'da amikum hadha, bisa jadi tahun depan saya enggak ketemu dengan kalian di musim haji seperti ini. Dan ternyata betul, karena selesai haji ini beberapa bulan setelahnya Rasulullah itu wafat, meninggal dunia. Haji itu hajjatul wada, satu-satunya haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu beberapa bulan sebelum beliau wafat. Ya kira-kira umur beliau 62 tahun, 8 bulan, nyaris 63. Beliau wafat umur 63. Perhatikan, jadi Nabi umur 40 tahun, tapi haji umur 62. 22 tahun baru haji Rasulullah itu. Dan sebelum Rasulullah haji, enggak ada tuntunan haji versi Islam, karena Nabi Muhammad belum haji. Ya satu-satunya yaitu Rasulullah mengatakan, khudhu anni manasikakum, wahai para sahabat ambil dari aku manasik haji kalian. Maka para sahabat melihat bagaimana haji Rasulullah, bagaimana ihramnya Rasulullah, bagaimana miqatnya Rasulullah, bagaimana tawaf Rasulullah, bagaimana ketika Rasulullah di rukun Yamani atau rukun Iraqi atau rukun Syami, bagaimana Rasulullah ketika beliau berada di Arafah, bagaimana ketika beliau berada di Muzdalifah, bagaimana ketika beliau berangkat ke Mina, bagaimana ketika beliau lempar jumrah di Jamarat. Itu semua satu kali dilakukan oleh Rasulullah dan dilihat oleh seluruh sahabat. Satu-satunya kesempatan sahabat melihat haji versi Islam, versi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka hajjatul wada itu ketika Rasulullah berada di padang Arafah, wukuf di Arafah, Allah Ta'ala menurunkan wahyu yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat terakhir, wahyu terakhir yang turun kepada Nabi Muhammad ketika Rasulullah berada di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah dan harinya hari Jumat Hajjul Akbar. Turun wahyu yang terakhir ya, al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku Allah Ta'ala menyempurnakan agama untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan seluruh nikmatku bagi kalian. Wa raditu, dan aku Allah Ta'ala ridha lakumul islam dina, Islam menjadi agama kalian. Sahabat semua berbahagia, senang, alhamdulillah ya Rasulullah, sudah sempurna agama kita.
Setelah 20 tahun, 22 tahun berjuang bersama Rasulullah, diludahi, dipukuli, diembargo, dikucilkan, nggak bisa makan, nggak bisa belanja, nggak bisa menikah, terusir dari Mekah, hijrah ke kota Madinah, merintis di Madinah, babat alas kerja, perang Badar, perang Uhud, kan begitu ya, perang Khandaq, perang dengan orang-orang Yahudi Bani Israel yang ada di dalam kota. Berangkat haji pertama diusir, tidak jadi, kembali lagi. Kemudian sampai sekarang ini sempurna, jerih payah gitu ya, jerih payah, peras keringat, berdarah-darah, semua terbayarkan dengan Allah menyempurnakan agama kita pada hari ini. Semua senang, semua bahagia, terharu, senang luar biasa. Tapi ternyata sahabat Abu Bakar terduduk nangis sesenggukan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang lain senang gembira luar biasa. Kenapa? Perjuangannya sampai pada puncaknya, senang luar biasa. Tapi Abu Bakar terduduk nangis sedih luar biasa. Umar bertanya, "Ya Abu Bakar, atamallah dinana wa anta tabki?" Wahai Abu Bakar, Allah sempurnakan nikmatnya, Allah sempurnakan agama Islam untuk kita, kok engkau malah nangis? Abu Bakar menjawab, "Ya Umar, wahai Umar, kalau agama ini sudah sampai pada puncak kesempurnaannya, artinya tugas Rasulullah sudah selesai. Kalau tugas beliau sudah selesai, berarti Rasulullah sudah tidak akan lama lagi berada di antara kita." Masya Allah. Oh, ini Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu bahasa Jawa keroso gitu ya, merasa. Kalau sudah sempurna berarti tugasnya sudah selesai. Ya kalau tugasnya sudah selesai, nggak lama Rasulullah bersama kita ini akan wafat, akan meninggal dunia. Dan benar, selesai musim haji bulan Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, bulan Maulid. 2 bulan setelah haji itu bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, Rasulullah wafat. Rasulullah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sejarah singkat bahwa syariat Islam itu berproses. Ibadah kita lakukan itu loh dalam rukun Islam. Syahadat, zakat, sholat, puasa, haji, ternyata berproses lama sepanjang hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Habib belum ceritakan detailnya ya, tapi secara garis besar memang butuh proses. Hadirin hadirat, begitu pula dengan kita semua. Kita beragama juga proses. Anak kecil sholat, remaja sholat, yang dewasa sholat, yang sudah berusia sholat, yang lanjut sepuh usianya juga sholat. Sama-sama sholatnya, tapi tingkat ketenangan, tingkat kekhusyuan itu beda. Kenapa? Karena butuh proses. Semakin bertambah usia karena sering sholat, semakin lama semakin baik, semakin tenang, semakin khusyuk. Proses. Proses. Dan tidak bisa kecuali proses itu didukung dengan ilmu. Al-ilmu wal amal wal ikhlas. Kalau pengen hidup itu mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan, al ilmu, al amal, al ikhlas. Harus ilmu. Beb harus ilmu. Ya harus. Ya harus. Kenapa sih syariat Islam itu sejarah Nabi Muhammad kok panjang? Karena proses belajar. Ketika sholat diwajibkan, ketika Isra Mi'raj sholat diwajibkan, Rasulullah berkata kepada sahabatnya,
sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian wahai para sahabat sebagaimana kalian melihat saya salat. Sahabat belajar salat dari Rasulullah. Sahabat melihat bagaimana Nabi Muhammad salat. Kemudian para sahabat praktek. Dalam proses belajar salat itu banyak yang salah, banyak yang keliru. Kemudian Rasulullah meluruskan. Kemudian Rasulullah memberikan koreksi yang betul begini. Rasulullah pernah melihat sahabat sholat dikatakan irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kau ulangi sholatmu, kau itu belum sholat. 3 kali sahabat itu mengulangi sholatnya, jawaban Rasulullah masih sama, irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau ulangi sholatmu, engkau belum sholat. Padahal sahabat hidup dengan Nabi Muhammad, hadir majlis Nabi Muhammad, kalau berjamaah bersama Nabi Muhammad, sholatnya masih keliru. Kalau kita dites sama Nabi Muhammad, kira-kira kalau kita sholat terus dites sama Nabi Muhammad, kira-kira bagaimana? Setelah itu sahabatnya berkata, ya Rasulullah alimni. Ya Rasulullah, saya sudah ulangi sholat saya 3 kali. Itu adalah kemampuan terbaik saya untuk sholat. Wes tidak bisa lebih baik, itu paling baik. Nek tetap keliru, nyerah sudah. Ya Rasulullah alimni, ya Rasulullah berikan saya ilmu sholat, ajari saya sholat. Baru Rasul berkata, idza qumta ila shalah fa asbighil wudhu. Kalau engkau akan sholat, sempurnakan wudhumu. Ada beberapa hadis lain yang mengatakan sahabat itu sholat diulang-ulang, padahal wudhunya tidak sempurna. Ketika wudhu tidak sempurna, mungkin cepat-cepat buru-buru basuh wajahnya tidak sempurna. Merasa sudah membasuh wajah, tapi ternyata ada bagian-bagian wajah yang tidak teraliri oleh air wudhu, ya tidak sah sholatnya. Bisa jadi cuci tangan dan seterusnya, tapi ternyata ada bagian tangan yang tidak teraliri oleh air. Kadang-kadang Nubib saya pakai jaket, Nubib saya pakai gaun, saya pakai pakaian lengan panjang, kemudian sempit bib, tidak bisa dinaikkan, mentok di sini. Terus ya sudah wudhunya sampai sini toh. Wudhunya sampai lengan saja karena bajunya sempit, nggak bisa dinaikkan. Padahal kalau wudhu kan harus sampai di atas siku. Lah ini bajunya kecil bib, slim fit, ketat, untuk cingkrang. Lah ya gitu-gitu itu yang membuat sholatnya tidak sah. Rasulullah katakan fa asbighil wudhu, sempurnakan wudhunya, sempurnakan wudhunya. Kemudian fakabbir takbiratul ihram. Kemudian faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca Quran semampumu yang engkau hafal. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, kata Rasulullah. Kemudian rukuklah dengan tumakninah. Wasjud hatta tatma'inna sajidan, sujudlah engkau dengan tumakninah. Wajlis hatta tatma'inna jalisan, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Kata Rasulullah, waf'al dzalika fi sholatika kullaha. Lakukan yang seperti itu. Wudu yang benar, takbiratul ihram, surat Al-Fatihah, rukun sujud, sujud ruku yang tumakninah semua sholatmu ya begitu itu. Hadis lainnya mengatakan sahabat itu ketika ruku, ketika sujud ternyata tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Tidak tumakninah. Kita kalau sholat tumakninah apa enggak?
Mungkin pertanyaannya diganti. Kita kalau sholat taraweh tuanin ada? Lost doll lagi. Nah, itu lost doll jadinya. Hatta tatma'inna, sampai engkau tumanina. Ini contoh ya yang ingin Habib sampaikan. Mereka sholat, mereka belajar sholat, tapi ada kesalahan-kesalahan yang kemudian Rasulullah melakukan koreksi. Kalau tidak belajar ya bener-bener aja gitu. Wong tidak tahu jadi merasa bener-bener aja. Sama dengan ketika ibadah puasa diwajibkan. Sahabat puasa, tapi puasanya kebablasan. Begitu masuk Ramadan, puasa dari makan, puasa dari minum, kemudian kebablasan, puasa dari istri. Puasa dari istri. Ditanya, kenapa? Kok di masjid tok tidak pulang? Ramadan ini saya puasa dengan sempurna. Loh, sempurna bagaimana? Istri juga saya puasa. Saya tidak sentuh istri saya sama sekali ketika Ramadan. Maka turun ayat, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allah melakukan koreksi. Loh, tidak begitu maksudnya. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian lailatas siyam, ketika puasa malamnya itu loh, ar-rafathu ila nisaikum. Kalian, ar-rafathu itu apa ya? Berdekat-dekatan dalam tanda kutip. Nah, paham ya? Kiku-kiku katanya. Kepada nisaikum, kepada istri kalian. Loh, halal ketika malam. Siangnya puasa, tapi malamnya halal. Yang ingin Habib sampaikan, loh, sahabat itu ya mereka melakukan kesalahan dan kekeliruan, sehingga Allah Ta'ala juga mengoreksi kesalahan itu. Nah, terus kita kalau tidak ngaji aman tok itu, bener tok. Itu bukan bener, tapi karena nggak belajar itu tadi jadi ngerasa bener. Maka kita ini sekarang al-ilm harus mau ngaji, ngaos, majelis ta'lim, mencari ilmu. Al-ilm pertama. Lebih dalam lagi, lebih tegas lagi, Syekh Ahmad bin Ruslan dalam kitab Zubatnya beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, siapapun yang ia beramal tanpa dasar ilmu, sekedar melok-melok tok, ikut-ikutan tok, tanpa dasar ilmu, tidak mau ngaji, tidak mau ngaos, tidak mau belajar, a'maluhu marjudah, amalnya itu tertolak, la tuqbalu, tidak Allah kabul, tidak Allah terima. Loh, kok begitu, kenapa? Iya, karena kadang-kadang ia merasa beramal ibadah tetapi tidak sesuai dengan prosedur. Nggak sesuai dengan prosedurnya, karena nggak belajar. Ngerasanya ibadah, tetapi syarat dan ketentuan yang berlaku tidak dijalani. Ada Beb? Wah, ada. Mohon maaf, Jumatan. Ini Jumatan. Kadang-kadang khatib menyampaikan khutbah, ada jamaah itu yang kemudian memejamkan mata dan terlelap. Ada? Banyak. Kok banyak sih? Itu yang nanti menjadi kajian. Tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Batal enggak? Yang belajar ya tergantung posisi duduknya, Bib. Nah, gitu kan. Tapi fakta, Habib pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri,
ngapunten, sudah berusia, bukan anak-anak, bukan remaja, sudah berusia dan tampaknya loh, kok ternyata orang ini saban Jumat, saban khutbah Jumat langganan duduk di tempat itu dan terlelap, istiqomah tidurnya. Dan mohon maaf, ketika terlelap tidur, posisi duduknya ternyata ngangkang begini tidurnya. Seperti duduk tahiyat ini loh. Seperti duduk tahiyat, kemudian tertidur, komat, sholat. Komat langsung loh. Posisi tidur yang seperti itu di dalam fikih itu membatalkan wudhumu. Selama ini ternyata dia itu sholat Jumat tanpa wudhu. Kalau Habib mau ngomong punten ini, wah rame tukaran nanti di masjid. Tukaran ya. Kenapa? Karena sepuh, ngapunten nggih ya. Sepuh lah Habib anak muda, beliau sepuh. Kalau ngomong nanti iki cah cilik anak kemarin sore sok pinter, tukaran kan gitu. Tukaran rame, sudah diam aja. Yang ingin Habib sampaikan, dia merasa hadir Jumat, dia merasa sholat Jumat, tetapi prosedur taharahnya, prosedur wudhunya ternyata nggak sesuai dengan syariat yang kita berlaku. Dia merasa ibadah Jumat, padahal sholat Jumatnya nggak diterima. Ini contoh kecil, salah satu sisi saja, bahwa kalau tanpa ilmu kita merasa ibadah, mungkin ada hal-hal yang kelepasan dan kita nggak tahu, nggak sadar. Kerosone ibadah, padahal nggak diterima, la tuqbalu, tidak diterima oleh Allah. Tanggung jawab kita, karena proses ya, saya proses, panjenengan proses, para ayahanda proses, para sesepuh proses, para remaja proses, para ibunda proses, para gadis proses, para jomblo proses, semua proses. Tinggal ayo bersama-sama, mumpung proses semua ini kita belajar al-ilmu. Setelah ilmu kemudian al-amal, belajar ngaos kemudian diamalkan. Yang terakhir al-ilmu al-amal, yang ketiga al-ikhlas. Penting nih, al-ikhlas. Ikhlas itu apa, Bib? Ikhlas itu yo lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kita berwudu insyaallah ikhlas ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardhan lillahi ta'ala. Insyaallah ikhlas. Kita salat usolli fardhal isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Insyaallah kita ikhlas. Kita puasa nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Insyaallah ibadah kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu, maka mau tidak mau kita harus majlis ta'lim, belajar ngaji ngaos. Kemudian kalau sudah punya ilmu harus beramal, harus sholat berjamaah, harus sholat maghrib, harus sholat isya berjamaah, harus sholat qabliyah ba'diyah, harus diamalkan. Kemudian ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak ada pamrih. Kenapa pergi ke masjid? Iya nih Beb, lagi tanggal tua, tak sembahyang. Ya betul ke masjid sholat jamaah, tapi kok tanggal tua tok itu loh. Ya jangan tanggal tua tok lah. Seluruh tanggalan dia ke masjid untuk sholat. Kira-kira begitu ya. Kenapa kok hadir hall? Ya barokah biar dagangan lancar. Ya enggak apa-apa, barokah itu boleh. Minta kepada Allah supaya dapat rezeki itu boleh. Minta kepada Allah supaya dagangannya lancar itu boleh, halal. Tetapi level yang lebih sempurna itu saya ibadah, saya beramal karena Allah Ta'ala. Babah dibales atau tidak dibales, pahalanya di dunia atau akhirat terserah Allah Ta'ala. Yang penting saya ikhlas lillahi Ta'ala. Tapi itu level yang lebih tinggi ya. Kalau mampu sahih, kalau belum mampu ya tidak apa-apa. Aduh, ini kok ekonomi agak buruk. Terus saya akan memancing rezeki dengan sering-sering bersedekah. Boleh.
Saya sodakoh, saya infak. Kenapa? Infak dan sodakoh itu akan dilipatkan gandakan oleh Allah Ta'ala. Saya ini sodakoh 10.000, Allah akan balas menjadi 100.000 dan bahkan 1 juta. Boleh enggak? Boleh. Bolehnya boleh itu. Boleh. Kalau masih di tahap itu boleh. Tapi yang lebih hebat ada yang sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berinfak, saya sodakoh, entah dibalas 1 juta oleh Allah atau tidak dibalas, terserah Allah, tidak penting urusan dunia itu. Itu level dhuwur. Kita belum kayaknya. Belum. Tapi minimal kita punya acuan, ilmu, amal, ikhlas. Yang berbahaya jangan sampai menjual agama. Ini hukumnya halal atau haram? Yo sepenting wani piro rek. Kalau cari halal nanti tak carikan dalilnya. Bisa haram, bisa tak carikan dalilnya. Waduh ini menjual agama. Insya Allah nggak ada. Di antara kita nggak ada yang level menjual agama, nggak ada. Tetapi alangkah baiknya berilmu, beramal, kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilatih ya, dilatih. Mungkin sulit, mungkin berat, tetapi dilatih perlahan-lahan. Beb, saya kok gitu kayak enggak ikhlas ya. Ikhlas Beb, tapi enggak nemen-nemen, kayak ada pamrih duniawinya, biar usaha lancar, biar kehidupan itu lancar, biar bertemu dengan jodohku. Ya enggak apa-apa. Karena engkau masih beribadah dan minta kepada Allah Ta'ala, itu enggak apa-apa, boleh. Tetapi dilatih pelan-pelan supaya ibadahnya lebih baik, lebih bagus, lebih ikhlas. Ini yang dapat kita kaji bersama-sama pada malam hari ini. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada ya? Mari kita akhiri, kita tutup dengan membaca bersama-sama gubahan syair dari Al-Imam Al-Busiri, qasidah, burdah dan qasidah tanpa waton. Kemudian doa kafaratul majlis. Mari kita baca bersama-sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyani wa ji'atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami
aja mengaji syariat belaka, gur pinter dongeng nulis lan maca, tembe burine bakal sengsara, tembe burine bakal sengsara. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi' asyan adfatan ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat kita kaji bersama pada malam hari ini. Saya Taufik Muhammad Baragbah, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.